Bismillahirrahmanirrahim. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Akrama yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wa dhaka mukramun akrim la tukrim mukramun mukramun. Amadda yumiddu imdadan wa mumaddan fahuwa mumiddun wa dhaka mumaddun amidda mumaddun mumaddun. Au ada yu'idu i'adan wa mu'adan fahuwa mu'idun wa dhaka mu'adun au idla tu'id mu'adun mu'adun. Aisara yusiru isaron wa musaron fahuwa musirun wa dhaka musarun aisir la tusir musarun musarun. Ajaba yujibu ijabatan wa mujaban fahuwa mujibun wa dhaka mujabun ajib la tujib mujabun mujabun. Abana yubinu ibanatan wa mubanan fahuwa mubinun wa dhaka mubanun abin la tubin mubanun mubanun. Aqta yu'ti iqta'an wa mu'tan fahuwa mu'tin wa dhaka mu'tan a'ti la tu'ti mu'tan mu'tan. Adra yudri idra'an wa mudran fahuwa mudrin wa dhaka mudran adri la tudri mudran mudran. Auda yudi ida'an wa mudan fahuwa mudin wa dhaka mudan audi la tudi mudan mudan. Arwa yurwi irwa'an wa murwan fahuwa murwin wa dhaka murwan arwi la turwi murwan murwan. Amana yu'minu imanan wa mu'manan fahuwa mu'minun wa dhaka mu'manun amin la tu'min mu'manun mu'manun. Aj'ara yuj'iru ij'aran wa muj'aran fahuwa muj'irun wa dhaka muj'arun aj'ir la tuj'ir muj'arun muj'arun. Abra'a yubri'u ibra'an wa mubra'an fahuwa mubri'un wa dhaka mubra'un abri' mubra'un mubra'un. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya udah maju semua. Goceng-goceng kok cukup. Terutama yang saya hormati Bapak Ketua RT. Yang gede dulu, yang ambil uang sayur dulu ya. Jamaah semua udah ayo, yang ambil uang sayur siapa? Udah uang sayur sementara cepet dulu. Ngerti? Lu jatah lu goceng. Tuh. Namanya itu ntar kasihin seno. Itu kasihin seno, enggak lu kasih astagfirullahaladzim. Ini bagiannya seno kasihin. Apri kemana? Masak. Kok masak? Bilangin suruh turun, gak usah masak. Nasi ada. Oh, enak aja. Lu ngapain?
Nih, uang sayur anu dulu, cepek dulu. Ini duit ya kudu cukup. Nih lu kasihin, ntar kasihin ke Bang Seno, kasihin ke Bude 300. Oh, duit, ya, ngerti? Kasihin ke Bang Seno, biar didampingin, kasihin Bude. Nih jatah lu. Ini ulang tahun Boko dikasih sama emaknya 5.000. Lu apa? Lu jatah kemarin. Gocap dulu. Jangan nangis. Ini duit gak boleh keluar harusnya. Nih jatah lu goceng. Lu apa, Pi? Goceng nih. Udah kelas goceng. Udah ntar dulu. Lu yang males ya. Lu kata minta apa, Nyil? Ini lu minta uang apa? Nih 30. Goceng yang minta nih. Lu mau, Rin? Nih udah buruan. Mau ada duit kapan lagi ya enggak? Ini anak kupret satu ini. Nih 100 dulu, duit lagi langka. Nih duit itu nggak boleh keluar harusnya. Itu nomor ganjil semua itu. Nih anak Flores males. Lu ngapain? Biar bagi-bagi duit ngaji dia. Udah goceng aja. Ya. Lu apa? Udah jatah lu 10.000. Udah itu sama dengan goceng-goceng. Sini orang recehan. Ini sono. Emang kurang? Paham lu kalau duit? Tos dulu. Tuh, sini. Maju. Berapa kali disuruh pakai baju. Ini kancingnya nih begini Pak RT tuh. Ntar benerin dulu kancingnya. Belajar waras. Ngerti gak? Masa pakai baju begini mulu tiap hari. Ngerti gak? Nih teteknya. Di sana ntar dibenerin Pak anunya. Lu puasa di? Nih. Lu besok puasa tuh. Ya. Nih udah. Lu gak pantas geng, lu mundur. Lu udah kerja masih minta aja. Lu udah dikasih belum tadi? Udah sini. Lah iya, lu udah kerja masih ikut ngantri ya enggak? Doalim namanya. Yaudah nih gua tuntasin lu. Ini tadi kurang anu, gocap. Tadi kan cepek. Biar gak punya utang. Ini masih nyisa nih, siapa yang belum? Tuh Pego udah. Siapa? Udah. Habis duit udah. Masih tuh. Apa yang kurang ya? Udah semua. Ya kalau enggak udah gini aja lah gua habisin. Tadi uang sayur anak saya cowok. Gua kasih 200. Ini nggak boleh keluar harusnya. Perempuan tadi mana siapa? Udah nih masih ada. Daripada gua punya utang. Udah cepetan salah satu pakai iri-irian sih. Nggak mau. Ya udah nggak mau udah sono. Nggak jadi. Kelamaan. Salah sendiri dipanggil bang ambil duitnya susah ya. Oke lanjut ngaji. Salah sendiri. Al pelotat. Lah iya panggil ngambil duit aja susah. Lah iya kan? Iri-irian mendingan enggak usah. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama yahrumu 'alaika an tadlima ra'iyataka fakadzalika yahrumu 'alaika an tumakkina ba'dahum min zulmi ba'dhin. Wa kama yahrumu dan sebagaimana haram. Ini buat para pejabat, buat para pemangku kekuasaan. Wa kama yahrumu dan sebagaimana haram alaika atas kamu apa antadzlima, apa bahwa berbuat zalim siapa kamu ra'iyataka pada rakyatmu. Fakadzalika maka seperti itu juga haram yahrumu haram alaika atas kamu apa antumakkina, apa bahwasanya menguatkan siapa kamu ba'dhum pada sebagian
ra'iyataka min dzulmi ba'dzin, dari mendolimi sebagian yang lain. Kita ini pemimpin enggak kemarin dinyatakan enggak boleh berbuat semena-mena, berbuat dolim kepada sesama. Begitu juga pemimpin berat sebelah, gampangnya gitu. Membela yang lain tapi dari satu sisi mendolimi yang lain. Nah, itu enggak boleh juga. Itu maksudnya. Wa kadzalika, dan seperti itu haram menganiaya, haram dolim. Tahrumu, haram alaika, atas kamu, apa al-idha'atu, menyia-nyiakan, li umurihim, terhadap urusan rakyat, wa tarkin nadhori, dan meninggalkan memandang, fiha, di dalam umurihim. Qala, telah berkata siapa, Umar bin Khattabi, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Berkatanya begini, lau matat sakhlatun ala syati'il furati dhiya'an la khasitu an us'ala anha. Wah, ini ngeri. Lau matat, jikalau mati, kata Sayyidina Umar, apa sakhlatun? Sakhlah itu anak kambing. Kalau ada anak kambing mati aja tuh, ala syati'il furati, atas tepi sungai Al-Furat. Sungai Furat itu sungai yang ada di Irak. Dhiya'an, karena tersia-sia, la khositu, maka takut siapa saya, an us'ala, pada bahwa dimintai pertanggungjawaban siapa saya, anha, dari sakhlah tadi. Nah, udah segitu dulu. Begitu juga haram menyia-nyiakan urusannya rakyat, dan membiarkan, tidak memperdulikan kepentingan rakyat. Ini sekarang 2022, besok udah 2023, paling berapa hari lagi tahun berikutnya 2024. Wah, itu tahun politik. Kadang-kadang ya begitu dah. Ya bukan kita anti politik, bukan. Cuman harus ngerti hak-hak politik. Tuh. Jangan sampai menjadi pemangku kekuasaan. Ini pemangku kekuasaan bersifatnya umum loh ya. Bukan hanya pejabat negara dan lain sebagainya, ya termasuk perusahaan, ya segala macam. Bahkan Sayyidina Umar berkata, kalau ada seekor anak kambing mati di tepi sungai Furat, yaitu sungai Ifrat kalau sekarang, maka saya takut nanti di akhirat saya dimintai pertanggungjawaban. Anak kambing loh itu. Bagaimana orang yang mati kelaparan? Ngerti kan? Maka saya barusan bagi-bagi duitnya gak? Orang yang gak tahu mah, wah riak dari Hongkong, duitnya orang riak. Gitu kan? Itu tujuannya, maksudnya ya itu kaitannya kita bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang diamanahkan melalui tangan saya harus betul-betul sampai kepada anak-anak. Nah, ini tanggung jawab kaitannya. Itu kalau kambing, anak kambing. Terusannya apa? Fakaifa, maka hal bagaimana? Bi'idha'atil aitami, dengan menyia-nyiakan anak-anak yatim, wal aramili, dan para janda yang tua. Ntar lu salah paham lagi, bilang janda muda aja. Wah, ini urusan gua. Begitu kan, kacau ya kan? Masya Allah. Ya janda maksudnya janda jompo ya kan? Tuh begitu. Wa masakinil muslimina, dan orang-orang miskin di antara kaum muslimin. Nih kadang-kadang santunan yatim. Akan buktinya di sini masakinil muslimin, orang-orang miskin di antara kaum muslimin. Wa du'afaihim, du'afa itu zamannya do'if, dan orang-orang lemah dari kaum muslimin. Maka
Al-Aziz gratis bagi yatim dan anak-anak duafa yang nggak mampu kan gitu. Lah yatim yang kaya kok banyak. Oh, cuman kalau udah dikasih fasilitas begitu yang bener ngapa? Ini dengerin perempuan semua. Subuh seekor pun nggak ada yang turun. Masih saya angon. Loh saya mau masih oke. Tadi asar juga sama. Oke saya angon. Nanti kalau sudah sampai pada satu titik puncak yang memang saya harus ambil tindakan, jangan salahkan saya. Kalau saya harus keluarkan dari Al-Aziz. Lah begitu. Jadi jangan malah diberi itu kemudian menikmati pemberian, mentalitasnya ujung-ujungannya begini mulu. Itu nggak boleh juga. Tidak maksudnya? Ngerti geng? Lu udah kerja maju ya enggak? Itu sama aja ngambil jatahnya Al. Udah lu nggak usah ngeliatin Tio, lu pakai ngeliatin Tio lagi, ya enggak? Lah iya, lu harusnya ngasih, udah kerja. Udah ngambil membayar uang sewa motor lah. Lu tiap hari pakai motor Al-Aziz ya enggak? Lah sembarangan. Begitu. Emang lu tadi masak, Bri? Akan dibilang tadi Seno. Lu gak ngomong no? Salah sendiri. Di dalam masih ada berkat ayam 10. Ayam gak bakalan saya colek, saya liatin doang. Ngerti kan? Makanya kalau ada berkat begitu kemudian ada di kamar saya, emang kemudian saya gagain? Enggak. Indomie ada no 2 dus. Mingkem lu. Orang lu belum makan Indomie aja udah mangap mulu. Lu bagaimana makan Indomie? Ya, cuman kalau kalian semua ada Indomie, saya kasih Indomie semuanya, dikhawatirkan nanti kalian menjadi pesaingnya Umi, pesaingnya Nur. Rambut lu keriting semua repot. Ngerti gak? Ya Nur? Lah iya. Ntar lu awas Nur. Tadi sore udah Nur. Lah iya kan? Mall yang tua-tua malah pada molor mulu Pak RT. Ntar saya bikin laporan Pak RT lah. Suruh laporan aja ya gak? Daripada ini. Masya Allah. Bisa dipahami nih ya? Ini tanggung jawab dan itu sebenarnya bukan urusan saya. Urusan negara. Karena dalam pasal 33 tahu udah dianu belum? Direvisi belum undang-undang dasar nih. Akan ada yatim piatu, fakir miskin dan anak-anak terlantar diurus sama negara. Kalau dulu pasal 33. Tahu di amandemen enggak ini? Urusan negara. Lalu adapun di sini saya kan ya kalau lagi nyaluk rame ya aman ya enggak. Kalau caloan lagi sepi, lah dari Pak RT masih bulan depan cairnya dari Singapura. Lah iya kan? Lah sembarangan. Lah kan kemarin baru ada yang ngasih, lah transfer cepet. Lo sekali bagi tadi berapa? 1,5 juta. Lah iya kan? Ber. Lah itu tiap minggu. Maksudnya tiap malam Senin. Ya belum besok yang puasa, besok kan Senin. Malam Selasa. Lah yang puasa kasih lagi apresiasi. Nanti kebutuhan yang lain, lah itu kan baru makan, belum bayaran sekolah, lah belum bayaran kuliah. Lu gak minta San? Minta aja, soal gua kasih kan lain cerita. Lah kan gitu. Lu kalau emang lu minta aja nggak apa-apa. Lu lihat juga yang kuliah itu. Termasuk Yusuf kan yang kuliah 4. Umi, Santi, Yusuf, Amalia. Yang nyantren di Jawa lah 4. Iqbal, Rahmat, anaknya Ipul, sama siapa anaknya Ustaz Tanam. Lah iya kan? Sembarangan. Nah, kalau saya kalau memang nggak punya duit ngomong. Begitu loh. Kalau sama seneng ngomong, lah nggak punya duit ngomong aja. Loh kan gitu kan. Loh kan dari dulu saya nggak ngelarang. Kalian nggak punya duit, nggak usah takut-takut, ngomong aja. Pak, nggak punya duit. Lah terus? Paling saya tanya gitu. Lah minta Pak, lah ada saya kasih. Ya kalau nggak ada ya nyari dulu.
Kan begitu kan, tos mingkem. Nah gitu mangap mulu al. Lah iya kan? Tuh. Jadi ya memang itu kewajiban kita bersama. Begitu. Makanya kalau kata orang yang kayak ini, salah sendiri, siapa suruh ngomongin anak-anak begitu kan gitu kan? Masya Allah. Andri tadi kelewat ya? Sakit. Yaudah ntar nggak apa-apa lah. Besok dia puasa double. Lah iya kan? Oke kita lanjut. Wa alaika ayyuhal qadhi al mubarak. Nah, itu boleh al mubaraka. Wa alaika dan wajib atas kamu ayyuhal qadhi, hai Pak Qadhi itu ya itu tadi yang kemarin. Bukan qadhi penghulu, bukan loh ya. Hakim, jaksa, polisi, Mahkamah Agung atau yang sejenisnya, itu maksudnya qadhi di sini. Al mubaraka yang dibarokai itu kan didoakan sama Habib Abdullah. Pejabat didoakan yang baik. Loh gitu loh. Kita semua pun wajib mendoakan pemimpin-pemimpin kita supaya baik kaitannya mengurus rakyat. Ini contohnya Habib Abdullah Al-Haddad. Kan didoakan. Al-Mubarak itu kan yang diberkahi. Artinya Habib Abdullah Al-Haddad memberi contoh kepada kita dalam penulisan kitabnya pun wa alaika ayyuhal qadhi al-mubarak. Loh kan? Bukan kok malah melaknat. Nah, kalau ada ulama ngaku ini doain pemimpin supaya belangsak, supaya ini, nah itu bukan begitu. Ini Habib Abdullah Al-Haddad mendoakan mudah-mudahan para qadhi ini dibarokai oleh Allah, karena baiknya pemimpin adalah kemaslahatan, kebaikan buat rakyat. Doain Pak RT, ya baik Pak RT Suminto, Pak RT Karno, Pak RT Juminta, RT semua dah didoain sehat panjang umur, murah rezeki. Nah kalau Pak RT murah rezeki juga enak, lu belum berapa bulan yang lalu itu kan dikasih itu berkat dari Pak RT sembarangan lu. Lah iya kan? Lah sekarang kalau orang kira-kira buat diri sendiri aja susah. Lah buru-buru mau bagi. Maka doanya kita ya orang-orang miskin yang mendoakan orang-orang yang kaya supaya sehat panjang umur. Kan itu pilar dunia. Qiyamud dunya bi arba'atin. Nah kan gitu, pilar dunia ada 4. Pertama bi adlil umara, adilnya para pemimpin. Yang pertama. Yang kedua bi ilmil ulama, ilmil ulama dulu. Ilmunya ulama. Ada yang ngajarin mana halal, mana haram, mana subuh berjamaah, mana enggak. Mana yang maju cuman Irin, Nyil, Ayu, Ipi, sama gendut. Yang lainnya tua-tua ya enggak? Rusak kalau begitu. Itu bi'adlil umara wa ilmil ulama wa sakhawatil aghniya, kedermawanannya orang-orang kaya. Yang kaya jangan pelit. Masih mending kalau kadang-kadang saya masih ngingetin, coy, ya kan bahasa gaulnya gitu kan, coy duit habis nih coy, masih bagus masih saya ngingetin, itu tugas itu, benar kan begitu kan. Nah sakhawatil aghniya, dermawannya orang-orang kaya. Baru yang terakhir nih tugas kalian, ini giliran asar suruh perempuan kok sama tuh. Asar jamaah bareng-bareng, baca al-waqiah bareng-bareng. Loh, tanpa diminta oleh orang-orang kaya, santri al-aziz setiap hari Pak RT itu membaca al-waqiah 7 kali balik, dikali sekian santri. Nah itu diantaranya juga mendoakan para orang-orang kaya. Kan setiap doa al-waqiah doanya kok keren. Walaupun kemarin dikritik Ustaz Zainal, biarin aja orang Ustaz Zainal belum sampai kali ilmunya. Lah iya kan? Lah Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan min ghairi ta'abin. Loh, dengan tanpa jerih payah.
Oh, doa itu yang enak. Masa doa, ya Allah, saya doa kasih rezeki sedikit aja. Ah, gak usah doa. Doa yang jos sekalian. Min ghairi ta'abin, wala masakotin, enggak jeripayah, walam tihan, enggak banyak cobaan. Ya kalau banyak cobaan, kalau dikit cobain. Kan bukannya begitu. Itu banyolanya Pak Supri itu. Walam tihanin bi asrori suratil waqiah, dengan asror rahasianya surat Al-Waqiah, hayya al-waqa. Ini kalau kata orang sebelah, itu bahasa apa? Itu bahasa Ibrani. Hayya al-waqa ala jala itu bahasa Arab. Nanti kata kayak buduhin. Orang yang nggak ngerti itu bahasa Ibrani. Ada rumusnya dalam kitab Samsul Ma'arif, dalam kitab Mamba Usulul Hikmah. Jadi kalau nggak tahu jangan gampang nyalain, belajar dulu. Masa ada itu nggak ada di Al-Quran? Emang semuanya doa ada di Al-Quran? Kan begitu kan? Ada juga bahasa-bahasa Ibrani yang masih dipakai oleh orang-orang tua kita dulu. Nah, kalau maknanya baik kenapa enggak? Kan saya nggak tahu ya, salah sendiri kamu nggak tahu. Kenapa nggak mau belajar? Tanya dong sama yang tahu. Lah kan begitu harusnya kan? Tuh, itu pilarnya dunia 4. Udah begitu kan dalam satu hadis disebutkan ada 4 golongan yang berebut masuk surga. Ingat gak? Ini pentingnya. Orang kaya itu yang dermawan loh. Udah kaya pelit, mati bandanya buat rebutan waris ya. Begitu kaya makan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Mendingan gua kau minum kopi jadi. Ngopi. Bismillah. Nih ambil nih, melotot mulu nih. Sini ambil. Majulah. Ku persembahkan kepadamu na'al. Iya gak? Ini ambil. Di sono. Gelasnya ntar dicuci, jangan gelasnya dimakan juga lah. Habis. Lah Boko salah sendiri di belakangnya gak? Biasanya branding sama Boko dia. Yang lagi musuhan lu sama Al. Iya. Udah jangan ketawa, minum aja. Ya enggak? Ampun dah. Iya. Udah kembali ke sini. Wa alaika ayyuhal qadhi al mubarak bil ihtirazi, dengan menjaga. Maksudnya ihtiraz itu hati-hati. Menjaga dari kesembronoan. Watasab budi, dan keteguhan, ketetapan fi qadhaika, dalam memutuskan hukummu. Hatta yatabayyana, sehingga nyata, sehingga jelas laka bagimu apa al-haqqu, perkara yang hak, alladzi, yaitu perkara yang hak, la syakka, yang tidak ada ragu-ragu itu maujud fi, di dalam alladzi. Fataqdhi, maka memutuskan hukum siapa kamu bihi, dengan alladzi. Maksudnya hai para pemegang kekuasaan, para qadhi, para polisi, para ya pokoknya pemegang hukum, hakim, jaksa dan lain sebagainya, wajib atas kamu untuk menjaga dari kesemena-menaan, kesembronoan, kegegabahan, termasuk tasabut, ketetapan hati, ketetapan hukum dalam memutuskan hukum. Jangan sampai ada orang yang berselisih kemudian putuskan hukum yang hukum tadi nggak adil. Nah, itu nanti sangat berbahaya. Wa iyyaka, dan takutlah siapa kamu, wal inkhirafa, pada berpaling, melenceng, wal maila, dan pada condong, ila ahadil mutakhosimaini, pada salah satu dua orang yang bersatu. Ila ahadil mutakhosimaini, pada salah satu dua orang yang bersatu. Wa in wajadta syai'an min dzalika,
Dan jika menemukan siapa kamu syai'an pada sesuatu min dzalika dari itu keputusan hukum, inkhiraf wal mail ila ahadil mutakhasimain, fa amsik maka tahanlah siapa kamu anil qadha'i dari memutuskan hukum, hatta yasiro sehingga jadi siapa al mutakhasimaini indaka di sisimu bimatsabatin wahidatin dengan ketetapan yang satu, bihaitsu la tubali dengan sekiranya tidak peduli siapa kamu, li ayyihima kepada manakah dari kedua orang tadi, yakunu ada apa al haqqu kebenaran, au yakunu atau ada apa al haqqu alaihi itu kepada ayyihima, wa illa dan jika tidak amsik anil qadha halakta maka binasa siapa kamu. Nah, diperhatikan orang memutuskan hukum. Ini Pak RT juga sama kan, kadang-kadang dimintai pendapat sama warga kaitannya batas, kan gitu ya. Pak RT kalau nggak tahu kudu nanya sama Bapak Aris. Lah Bapak Aris kan orang sini yang tahu kronologis tanah ini awalnya siapa, sejarahnya bagaimana ini. Lah kan begitu. Ini memang benar. Jangan sampai memutuskan hukum kemudian berat sebelah atau memihak kepada sebelah. Bodoh amat, dalam arti bodoh amat gini, memang punya dia ya punya dia. Kalau emang bukan punya dia ya bukan punya dia. Kebenaran kan dua orang memperebutkan satu masalah, kan otomatis yang satu benar yang satu salah, kan otomatis itu kan. Nah, pemutus hukum ini harus benar-benar tasabut, ada keteguhan hati yang berpijak kepada hukum ataupun berpijak kepada ya tadi sejarah silsilah yang benar, kan gitu. Dan harus menjaga dari berbuat semena-mena tadi. Kalau nggak begitu halakta, wah repot. Wah apalagi kalau istilahnya di bawah meja, ya nggak, udah Pak Anda udah beres sudah, minta nomor rekening ntar saya transfer. Wah di dunia oke. Mungkin orang yang lain nggak tahu, ya kan? Tapi nanti menjelang sakaratul maut kadang-kadang malah Allah berikan cash azab itu. Awas jangan salah loh. Orang yang kebangetan jorok kaitannya memutuskan hukum, mendolimi siapapun dia. Bahkan Allah kasih gambaran nyata saat hidupnya, sebelum mati itu. Nah, kemarin udah pernah saya ceritakan, ya kan? Ada bahkan orang yang suka mendolimi geser patok, bukan patok kuburan, patok batas rumah itu loh, patok batas tanah, ya kan? Itu orang yang udah terkenal dengan perbuatan itu mati itu loh, padahal gali kuburan. Umpamanya ukurannya kan udah diukur, ya orang itu umpamanya ukurannya 165 cm, itu biasanya bikin ukurannya ke sono itu dilebihin 10 cm, kemari jadi dilebihin 10 cm, kan berarti berapa? Kan dibikin kan 185 cm. Logikanya jenazah dimasukkan ke dalam kubur kan masuk, orang kiri kanan udah dikasih jarak. Ini kenapa tiba-tiba dimasukkan ke kuburannya kagak muat? Udah dilebarin lagi kiri kanannya kagak muat lagi. Lah iya kan? Suruh gali ngurusin begitulah, bodoh amat. Kebetulan yang gali kuburan Aris. Injek udah teko plok. Oh. Ini bukan cerita
bukan cerita Jawas loh. Dalam ilmu ngurus jenazah, mulasara mayit, memulasara jenazah, itu kan termasuk arifku bil mayit. Disuruh lembut kepada mayit, memandikan aja kan disuruh pelan-pelan. Karena mayit itu merasakan sakit sebagaimana sakitnya yang masih hidup. Nah, sekarang kalau orang dimasukkan dalam kubur, enggak muat dibeletak, ya enggak diinjak, sakit apa enggak? Sakit banget. Biarin katanya udah enggak bernyawa lagi, jangan salah, merasakan, itu enggak boleh sembarangan. Itulah yang termasuk saya. Saya dikasih amanat duit dari siapa-siapa. Kok saya maruk, saya rakus, biarin aja, nggak ada yang tahu ini. Saya beli aja buat apa keperluan saya. Dan nanti saya sebelum sampai saya mati pun udah diadab dulu sama Allah. Nggak usah orang lain dah. Saya aja yang saya buat contoh. Mungkin kalau saya buat contoh orang lain kesinggung. Iya kan? Itu sama. Besok itu serem pembahasannya, kaitannya mengelola anak yatim. Nggak main-main. Ya, tapi lu jangan keenakan. Enggak. Kan saya yatim Pak, yatim bandel kelepak. Ngerti maksudnya? Kan fa'amal yatima fala taghar wa fa'amal yatima fala wa amsaila fala tanhar. Taghar yang dimaksud apa? Betul, ngopi hidup. Ya kan? Merdeka. Ya enggak? Lah mentang-mentang yatim, ya sepeda itu joknya dibuang. Kemudian saya biarkan, Aal, ini jok sepeda kemana? Sama teman Pak. Di mana? Di sekolahan. Kemudian saya biarkan. Tidak bisa. Cari sampai ketemu. Lah kan begitu kan. Lah kudu tanggung jawab. Mentang-mentang sepeda. Lah saya mah siul kok dapat sepeda. Bahasa kasar kan gitu. Ini dikasih lagi 2 sama Bang Husin. Cuman Pak Tono belum sempat ngambil. Kemudian di sini ada, kemudian lu main brok lain cerita. Emang kalian jadikan Pak Tono itu mau bengkel gitu apa? Sembarangan lo ya kan? Nah, di sini kaitannya tanggung jawab. Tuh begitu loh. Oke, wa iyyaka dikit lagi. Wa iyyaka dan takutlah siapa kamu wa qabular risa pada menerima suap, sogoan. Apa itu namanya kalau bahasa suap kan ya? Itu riswah atau rusa. Risa. Fa innaha maka sesungguhnya suap ar-risa minas suhti itu termasuk harta yang haram. Waqad la'ana dan sungguh betul-betul telah melaknat siapa Nabi alaihi salatu wassalam ar-rasiya. Rosi bukan rosi pembalap. Ar-rasiya pada orang yang menyuap, wal murtasiya dan orang yang menerima suap, wasa'iyya dan orang yang melakukan bainahuma antara ar-rasi wal murtasi calo. Lah, orang yang menjembatani antara yang nyuap dan yang menerima suap kan berarti calo. Dan ntar urusan gua itu bukan calo tanah, ini mah calo suap, calo anggaran. Lah sembarangan. Itu maksudnya wasa'iyya bainahuma. Kan antara orang yang disuap dengan kan masing-masing kadang-kadang nggak kenal kan. Lah kan punya bawahan. Oh, sono lu maju. Nah, ini termasuk orang yang terlibat dalam itu juga sama. Dilaknat. Tahu dilaknat kan? Dijauhkan dari rahmat Allah. Wahkum dan tetapkanlah hukum siapa kamu bima dengan perkara dengan hukum angzala yang telah menurunkan siapa Allah baina ibadillahi antara hamba-hamba Allah. Ini hukum agama yang tegas gitu. Fa innahu tapi sifatnya untuk umum. Fa innahu azza wa jalla maka fa innahu maka sesungguhnya Allah azza
Maha mulia siapa Allah. Lalu min qailin. Nah, itu minnya zaidah no. Sarahnya saya ada. Siapa min qailin itu zat yang bersabda, tapi walaupun minnya zaidah, kalau sarah ada keterangannya qauluhu azza min qailin karimin ay azza fi'lun madin mabniun alal fathi min harfu jarin zaidin. Qailin halun minadh dhamir fi azza. Oh, qailin min qailin hale berfirman siapa Allah, karimin yang mulia, yaqulu itu khabarnya inna, berfirman siapa Allah. Nah, awas, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Al-Maidah ayat 44. Terus yang berikutnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Ayat yang satunya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Maknanya waman dan barang siapa lam yahkum yang tidak menegakkan hukum, yang tidak menghukumi siapa man bima dengan hukum anzala yang memutuskan menurunkan siapa Allah, faulaika maka bermula man itu hum ya ulaik itu al kafirun. Satu ayat kafirun, wadzalimun ayat yang kedua faulaika humul zalimun. Nah gitu. Lalu semangat. Lu ngopi udah ngangop aja. Emang lu udah makan nambah tadi? Oh, pantesan ngantuk. Yang satu lagi faulaika humul fasikun fi ayatin bayyinatin, di dalam ayat-ayat yang jelas, muhkimatin yang menegakkan hukum, fi kitabin majidin di dalam kitab yang agung yaitu Al-Qur'an. Layak yang tidak datang hi pada kitab majid apa al-batilu kebatilan min baini yadayhi dari hadapan Allah, wala min khalfihi dan tidak dari belakang kitab, tanzilum min hakimin hamid yaitu kitab yang diturunkan min hakimin dari Allah yang maha hakim, hamidin yang maha terpuji. Nah ini konteks ayat benar ya. Dalam memutuskan hukum nggak boleh pletat, pelitut, pelintat, pelintut, nggak boleh pletat, pletot. Siapa yang nyuap diberi menang. Yang suapannya kecil, sogokannya kecil dikalahkan. Nah, termasuk nanti 2024. Lah, iya kan? Lah ya, serangan pajar segala macam itu kan. Wah, sembarangan. Nah ini konteks ayat benar. Kadang-kadang ada orang yang gemblung mengantem dengan senjata ini ayat untuk menyerang negara, ya repot. Kita hidup di Indonesia mempunyai hukum untuk berbangsa dan bernegara berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Lah jangan dibenturkan dengan ayat ini. Yang kemarin bom bunuh diri di Bandung itu katanya nggak terima dengan KUHAP. Ya enggak? Ini bukan konteksnya. Sama aja ntar. Apa namanya? Mentang-mentang saya umpamanya pecinya tinggi. Ya enggak? Wah ini lebih hebat daripada helm. Ditangkap sama Pak Polisi. Umpamanya saya protes. Pak Polisi, umpamanya nih, hukum helm itu nggak ada di dalam Al-Quran. Lah, alasannya ayat ini wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul zalimun faulaika humul fasikun. Ya kan? Jadi andaikan saya nggak pakai helm pun nggak melanggar. Loh, hukum lalu lintas jangan dibenturkan dengan hukum Al-Quran. Untung Pak polisinya cerdas. Ya, yang naik motor umpamanya Rio bukan gua. Ya, polisinya gua, ya kan ngerti dikit.
Sekarang begini Rio, ya enggak, lu kan punya anak lu berapa di rumah? Ada 5 Pak, makan semua. Iya Pak. Kalau Rio jatuh, kepalanya kebentur batu, pecah. Ya enggak? Anaknya menjadi yatim. Kalau masih pakai helm, lah kan masih ada yang melindungi, menjaga. Ngerti kan? Terus lewat lampu merah. Ya sebenarnya bukan lampu merah, itu kan ada 3. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Cuman yang terkenalnya aja lampu merah. Kalau di Jawa cuma Bang Cuk, abang sama hijau. Nah, yang kuningnya kemana? Lah iya kan? Nah, udah ketahuan. Nah, merah tandanya berhenti, kuning hati-hati, hijau boleh jalan. Loh, kalau di kampung jam 12 malam mungkin udah sepi. Nah, kalau di tengah kota, dari sono swat ya enggak? Karena dia berpatokan tadi lampu merah bukan hukum Al-Quran, kemudian lampu merah diterabas. Dari sono masuk tronton gede, muatannya batu. Lah tronton kosong kok nabrak kok langsung modar, nah motor mah. Loh iya apa enggak? Nah, pemahaman agama yang seperti ini itu berarti gagal paham. Ayat ini hak, ayat ini benar. Nah ini contohnya. Lah itu. Maka harus didudukkan yang sebenarnya. Ketika memutuskan hukum harus dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah gariskan. Oh gitu loh. Wah tapi nanti nggak kaya-kaya. Lah kaya kalau memang malah tadi aman-amannya sendiri aja lupa. Kan ada orang yang penyakitan itu aman-amannya sendiri aja lupa. Ya kebangetan jorok. Ketika memutuskan hukum lah hati-hati. Gitu loh maksudnya. Oke, besok wa ammal wilayatu ala amwalil aitam. Nah, besok pembahasannya serem. Oh, pengelola anak-anak yatim. Ya bukan hanya pesantren, termasuk orang-orang yatim yang ada di bawah kita. Udah jangan sampai gesek. Oke, mau ada maulid, mana ada tamu juga saya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.